Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dia Astuti. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, pembelajaran materi pelajaran manajemen perkantoran fase F dengan menggunakan CP terbaru atau capaian pembelajaran terbaru tahun 2025. Adapun elemennya adalah elemen pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Pada elemen pelayanan kepada kolega dan pelanggan ini, capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase F, murid memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan kolega atau pelanggan dan menerapkan prosedur penanganan pelanggan serta pemrosesan keluhan kolega dan pelanggan. Adapun konten materi pada elemen pelayanan kepada kolega dan pelanggan ini meliputi identifikasi kebutuhan kolega atau pelanggan, prosedur penanganan pelanggan, serta pemrosesan keluhan kolega dan pelanggan. Sedangkan untuk konten materi pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang pemrosesan keluhan kolega dan pelanggan. Nah, seperti apa dan bagaimana pembahasan materi ini? Silakan simak dan tonton sampai selesai videonya. Namun sebelumnya mohon dukungannya terlebih dahulu dengan like, share, komen, mungkin juga subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, kita akan awali terlebih dahulu pembahasan kali ini dengan pengertian keluhan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan keluhan pelanggan? Yang dimaksud dengan keluhan pelanggan adalah ekspresi ketidakpuasan terhadap produk atau layanan yang diterima. Keluhan pelanggan bagi sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi itu sendiri, ini akan dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi diri dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan atau lembaga atau organisasi. Karena dengan adanya keluhan pelanggan, perusahaan atau lembaga akan dapat mengetahui bagaimana kelemahan yang ada pada perusahaan atau lembaga dan memperbaiki kelemahan tersebut tentunya. Ada beberapa metode yang dapat dipakai untuk mengatasi keluhan kolega dan pelanggan, yaitu memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas terhadap jasa, dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, baik itu kolega, pelanggan, ataupun lembaga itu sendiri. Adapun garis besar dari penanganan sebuah keluhan kolega pelanggan dapat dibagi menjadi 5 tahap seperti berikut ini. Tahap 1, mendengarkan dan memahami. Tahap 2, klarifikasi dan penyamaan persepsi. Tahap 3, penjelasan dan permohonan maaf. Tahap 4, solusi dan taking action. Tahap 5, follow up. Tahap 1, mendengarkan dan memahami. Kunci utama dalam menangani pelanggan atau kolega adalah mendengarkan. Mendengarkan menjadi sikap dasar untuk menangkap apa hal-hal yang menjadi kegelisahan dan kebutuhan dari kolega dan pelanggan kita. Dalam hal ini, mendengarkan bisa berupa banyak hal, tergantung pada media di mana keluhan atau komplain disampaikan. Misalnya, dilakukan secara lisan, secara langsung, atau melalui telepon, dan juga bisa dilakukan komplain tersebut menggunakan media alat cetak atau tertulis. Pada sebuah perusahaan atau lembaga, baik pemerintahan ataupun swasta, keluhan kolega dan pelanggan disampaikan melalui email, surat, telepon, ataupun bertatap muka secara langsung. Dalam hal ini,
Mendengarkan dapat diartikan secara harfiah apabila media penyampaian keluhan menggunakan telepon ataupun bertatap muka secara langsung. Tetapi apabila keluhan kolega pelanggan ini dilakukan melalui email ataupun surat, maka perusahaan atau lembaga yang bersangkutan harus memahami akar dari masalah tersebut melalui tulisan. Sisi positif dari hal ini adalah adanya waktu untuk diskusi dalam tim customer service untuk memahami akar masalah sebuah keluhan. Namun, sisi negatif dari hal ini adalah tidak terbacanya emosi pelanggan saat melayangkan keluhan sehingga tingkat urgensi dari keluhan tersebut tidak terlalu terbaca. Selain itu, sebuah lembaga atau perusahaan sebaiknya memperhatikan apa yang tertulis di media lain seperti koran ataupun media sosial yang lainnya. Keluhan-keluhan di media elektronik ataupun media sosial ini biasanya tidak disampaikan secara langsung pada perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, namun sangat destruktif karena banyak dibaca orang. Nah, oleh karena itulah maka perusahaan atau lembaga wajib untuk mendengarkan dalam tanda kutip dan memahami keluhan-keluhan tersebut untuk nantinya bisa diselesaikan. Nah, itu tadi adalah tahap pertama, yaitu mendengarkan dan memahami dalam memproses penanganan keluhan kolega dan pelanggan. Selanjutnya yang kedua atau tahap yang kedua adalah klarifikasi dan penyamaan persepsi. Proses klarifikasi merupakan kelanjutan dari proses mendengarkan dan memahami pada tahap pertama tadi. Ketika pihak perusahaan ataupun lembaga telah memiliki persepsi tentang keluhan pelanggan yang dilayangkan, maka persepsi ini harus diklarifikasikan sekali lagi pada pihak pelanggan yang melayangkan keluhan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan perusahaan dalam penanganan keluhan. Dalam proses klarifikasi yang ada di sini, perlu diperhatikan bahwa pembahasan yang dilakukan oleh bagian pelaksana customer service diwajibkan untuk memiliki sikap sopan santun dalam menangani proses ini, terutama karena dalam proses ini penyampaian keluhan pelanggan biasanya disertai dengan emosi konsumen. Maka sebaiknya dari pihak lembaga atau pihak pekerja menjelaskan bahwa proses ini merupakan bentuk untuk memastikan bahwa yang ditangkap oleh pihak pekerja sudah benar dan akan diproses sesuai SOP yang berlaku. Dalam hal keluhan tertulis, bahasa yang diharapkan adalah formal yang berisikan klarifikasi dan penjelasan mengapa surat atau email balasan ini ditulis, yaitu sekali lagi untuk memastikan bahwa pihak lembaga atau perusahaan sudah memahami keluhan dari pelanggan tersebut dengan benar. Tahap selanjutnya setelah tahap klarifikasi dan penyamaan persepsi, yaitu tahap ketiga sebagai kelanjutannya, yaitu penjelasan dan permohonan maaf. Pada tahap ketiga ini, yaitu penjelasan dan permohonan maaf, pihak lembaga atau perusahaan melakukan penjelasan terhadap penyebab ketidakpuasan konsumen, yaitu kolega dan pelanggan tersebut, dari perspektif perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa proses ini memerlukan pembahasan yang diplomatis tentunya. Dalam menjelaskan sumber maupun penyebab ketidakpuasan kolega dan pelanggan hingga dilayangkannya keluhan, maka pihak divisi atau bagian customer service tidak seharusnya menyalahkan perusahaan atau lembaga, sistem perusahaan, divisi lain yang terkait maupun pelanggan itu sendiri. Karena akibat dari penjelasan yang bersifat menyalahkan, baik itu perusahaan, karyawan, sistem maupun divisi tertentu, akan berakibat sangat fatal.
Proses penjelasan biasanya diikuti oleh permohonan maaf oleh lembaga atau perusahaan. Sekali lagi perlu dipahami bahwa diplomasi sangat diperlukan dalam hal ini. Permohonan maaf yang baik adalah permohonan maaf atas situasi yang terjadi, bukan permintaan maaf atas kesalahan perusahaan atau lembaga. Tentu saja ada perkecualian mengenai hal ini, yaitu kesalahan perusahaan melakukan kesalahan pengiriman, maka tidak ada yang bisa diperbuat kecuali mengakui kesalahan perusahaan. Setelah proses penjelasan dan permohonan maaf, selanjutnya tahap yang keempat adalah solusi dan taking action. Pada tahap yang keempat ini, yaitu solusi dan taking action, seringkali solusi dalam penanganan keluhan berhubungan dengan SOP yang ada dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, pada saat keluhan disampaikan, dipahami, serta diklarifikasi kepada pelanggan yang bersangkutan, maka biasanya keluhan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu dari keluhan ringan, keluhan menengah, hingga keluhan yang fatal. Nah, indikator-indikator dari tiap kategori ini biasanya dibuat dan disepakati oleh tim ataupun konsultan yang dipakai sebuah lembaga atau perusahaan. Solusi yang ditawarkan kepada pelanggan biasanya bersifat menguntungkan bagi pelanggan tersebut. Akan tetapi, tidak semua solusi akan langsung disepakati oleh pihak kolega pelanggan. Nah, dalam hal ini, pihak pekerja ataupun bagian customer service harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi agar konsumen merasa diuntungkan dan lembaga atau perusahaan dirugikan. Dan tentu saja hal ini adalah solusi yang diberikan harus disetujui oleh pelanggan yang mengajukan keluhan tersebut. Perlu dipahami bahwa tiap pelanggan adalah individu yang berbeda dengan tujuan keluhan yang berbeda pula. Nah, oleh sebab itu, maka pihak lembaga atau perusahaan sebaiknya memberikan fleksibilitas lebih pada pekerja atau petugas yang berkaitan langsung dengan konsumen atau pelanggan. Meskipun demikian, perlu ditetapkan batasan-batasan tertentu dalam pemberian solusi agar perusahaan tidak terlalu dirugikan. Itulah tadi tahap keempat berupa solusi dan taking action dalam proses penanganan keluhan kolega dan pelanggan. Dan selanjutnya tahap yang kelima adalah follow up. Tahap terakhir dari proses penanganan keluhan kolega pelanggan ini adalah follow up, di mana pada tahap ini merupakan tahap yang biasanya sering dilupakan atau mungkin sengaja dilupakan oleh pihak lembaga atau perusahaan. Hal ini terutama karena pihak perusahaan harus sekali lagi berurusan dengan pelanggan yang sudah mengajukan keluhan, walaupun keluhan tersebut sudah ditangani. Namun, tahap follow up adalah tahap yang sangat penting karena tahap ini mencakup pembangunan hubungan yang baik dengan pihak pelanggan, kolega, konsumen yang telah melayangkan keluhan-keluhan tersebut. Nah, inilah pemrosesan keluhan kolega dan pelanggan yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap pertama mendengarkan dan memahami, tahap kedua klarifikasi dan penyamaan persepsi, tahap ketiga penjelasan dan permohonan maaf, tahap keempat solusi dan taking action, dan yang terakhir tahap kelima yaitu follow up. Dalam hal penyampaian pelayanan keluhan pelanggan ini, pelanggan akan diberikan fasilitas yang memudahkan bagi pelanggan itu sendiri.
Kolega dan pelanggan dapat menyampaikan keluhan-keluhannya, yaitu misalnya keluhan tentang pelayanan teknis ataupun administrasi, tentu saja dengan datang secara langsung ke kantor ataupun juga bisa melalui telepon dan SMS. Serta juga bisa melalui surat berisi keluhan-keluhan yang disampaikan ke pihak lembaga atau perusahaan. Kemudian dari pihak lembaga atau perusahaan akan melakukan respon atau tanggapan dengan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP-nya, misalnya 1 kali 24 jam dalam penanganan. Dan kiranya cukup sekian untuk pembahasan konten pemrosesan keluhan kolega dan pelanggan pada mata pelajaran manajemen perkantoran dengan elemen pelayanan kepada kolega pelanggan pada video kali ini. Semoga bermanfaat materi kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai dan belajar bersama saya, Ibu Dea Astuti tentunya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.